Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, siapapun yang telah benar-benar memahami bahwa doa orang terzolimi betapa dahsyat di sisi Allah, maka insya Allah dia tidak akan berani menzolimi siapapun, terutama dia tidak akan berani menzolimi pasangan halalnya. Namun namanya manusia sebagai tempat salah dan dosa, pasti ada saja hal-hal yang menjadikan seseorang akhirnya pun menzolimi pasangan halalnya. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kezoliman yang paling sering itu justru terjadi pada rumah tangga, baik kezoliman suami kepada istri maupun kezoliman istri kepada suami. Di mana sederhananya adalah saat seorang suami atau seorang istri bersikap maupun berkata ataupun melakukan perkara kepada pasangannya yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh syariat dalam hal fikih suami istri, maka saat itu dia telah berlaku zolim kepada pasangannya. Penyebab seorang suami atau seorang istri bersikap maupun berkata ataupun melakukan perkara yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh syariat kepada pasangannya dalam hal fikih suami istri, diantaranya adalah karena kurangnya ilmu kemudian enggan menerima kebenaran. Kemudian bagaimana apabila seseorang ternyata telah terlanjur berbuat zolim kepada pasangannya, atau malah tanpa dia sadari ternyata dia telah berbuat zolim namun dia takut sekali jatuh kepada dosa perbuatan zolim kepada pasangannya tersebut. Maka perhatikan jamaah, pada umumnya orang akan menyarankan untuk meminta maaf, namun nyatanya hampir tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis perintah secara tekstual meminta maaf, atau bahasa Arabnya i'tazaro atau iltamasa uzron. Akan tetapi yang ada ialah perintah yang lebih dari sekedar meminta maaf, yaitu berupaya kezolimannya agar dihalalkan, Tepatnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2449, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu muslimatun ya akhihi min ardihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yauma qabla an la yakuna dinar wala dirham." Orang yang pernah menzolimi saudaranya dalam hal apapun, termasuk di sini adalah bagi yang pernah menzolimi pasangan halalnya, maka hari ini dia wajib segera meminta perbuatannya tersebut agar dihalalkan oleh yang bersangkutan, sebelum datangnya hari di mana tidak berlaku lagi uang harta baik dinar maupun dirham, yaitu hari kiamat. Artinya jamaah, apa saja yang bisa Anda lakukan agar kezoliman Anda dihalalkan oleh pasangan, maka lakukanlah. Dan saya kira tidak akan ada pasangan meminta yang aneh-aneh. Kebanyakan mereka yang dizolimi pasangannya hanya meminta agar pasangannya itu segera bertaubat dan berubah menjadi lebih baik. Sehingga apabila dia tidak berubah atau setelah berjanji namun akhirnya mengingkari janjinya tersebut, maka sesungguhnya dia telah jatuh pada dosa kezoliman yang berlipat-lipat. Sehingga waspadalah dengan sabda Nabi SAW dalam lanjutan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2449 tadi, jika dia memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezolimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka akan dilimpahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zolimi. Subhanallah. يتم ربي